Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Mmm, kita lanjut ya di minggu 10 ini, eee, coba bertanya terkait struktur ya, eee, bagaimana, eee, pentingnya gitu ya struktur ini di bidang ilmu geoteknik. Karena memang tujuan dari geoteknik itu untuk menjaga lereng atau terowongan itu tetap aman gitu ya. Sedangkan struktur ini salah satu parameter yang menyebabkan lereng atau terowongan itu nggak aman gitu ya. Selain air gitu ya, selain kekuatan massa batuan itu sendiri, selain pengaruh dari luar, getaran, gempa dan sebagainya gitu ya. Kalau menurut saya nomor satu ya nomor 2 ya setelah air ya. Karena apa? Kalau struktur ini ada, dia akan melemahkan batuan gitu ya. Karena hadirnya bisa menyisip ya, antara batuan-batuan yang sangat sangat kuat gitu ya. Jadi misalnya ini permukaan, terus ada lapisan gitu ya. Ini, lapisan kuat semua ya, tapi disisipi oleh struktur kayak gini, di sini. Percuma gitu ya, berarti ada discontinue daerah sini. Udah lemah tuh gitu ya, untuk batuan ini, oke? Nah nanti, karena struktur ini sebenarnya sudah kalian pelajari di geologi struktur mungkin ya, ada lipatan ya, ada patahan, ada rekahan, ada join ya, sehingga gabungan dari itu disebut struktur. Saya nggak bahas lagi apalagi misalnya sesar naik, sesar turun gitu ya. Itu, nggak saya bahas lagi, saya anggap kalian sudah menguasai di geologi gitu ya. Intinya apa? Kalau struktur ini ada, dia pasti melemahkan batuan yang sifatnya in situ, yang awalnya fresh jadi hancur, gitu ya. Nah, di AMK ini, saya akan menjelaskan bagaimana kalau struktur ini dimodelkan, gitu ya, dimodelkan dalam software. Nah, nanti ini contohnya gitu ya, gambar ini adalah lereng di mana di tengah-tengah lereng itu ada soil. Soil itu bidang lemah gitu ya. Soil itu adalah material yang lemah gitu ya. Artinya dia juga bisa menjadi struktur, oke? Jadi material apa yang paling lemah, yang asal dari batuan itu tanah gitu ya. Jadi walaupun nanti tanah bisa jadi batuan lagi gitu dan seterusnya gitu ya. Tapi yang paling lemah itu di permukaan karena dia sudah mengalami erosi ya, mengalami pelapukan ya, itu, sehingga dia menjadi paling paling lemah. Nah, nanti ini yang kita desain. Desain ini hanya contoh karena dia memanfaatkan koordinat gitu ya, mulainya dari titik 00, 05 artinya tinggi ini 5 meter gitu ya, dan sebagainya, oke. Kalau kalian mau membuat desainnya di AutoCAD boleh juga ya, nggak jadi masalah ya. Nah, nanti ini ada material properties-nya ya. Ini, kohesi, Friction Angle Density untuk nanti di slab, elastic modulus atau modulus yang ini dengan poisson ratio untuk di PES2 ya, saya tunjukkan semua. Nah, di PES2 agak sedikit berbeda dengan di slide gitu ya. Di PES2 itu harus memasukkan properties, struktur, di mana kriteria keruntuhan untuk material yang struktur ini menurut Barton Bandis. Tidak bisa lagi menurut Morkolom gitu ya. Karena batuan yang hancur itu baiknya Barton Bandis. Dengan menginput material properties ada joint roughness coefficient 0,6, joint compressive, strength gitu ya, eee, ada 1.300 atau 1,3 MPa, ini 1.300 kPa ya, dan, sudut gesek dalam yang, apa namanya itu, R ini apa bilangnya itu ya, kasar gitu ya, roughness gitu ya. Jadi, 25 derajat. Nah, ini yang sedikit berbeda gitu ya.
Tapi kalau kalian lihat di sini gitu ya, sebenarnya ini juga, mengakomodir agar yang kita inputkan itu tidak material yang fresh lagi, nggak bisa seperti itu ya. Apalagi misalnya seperti ini, kalian menganalisis kestabilan di disposal, kan nggak mungkin kalian menggunakan properties yang sudah hancur tuh, mau kalian gunakan hasil uji kuat geser yang residual gitu ya, atau yang geser peak tapi dikurangi setengah kekuatannya bisa gitu ya, asalkan jangan disamakan dengan yang in situ. Nah, nanti bagaimana memodelkannya pada slide dan patch itu, bagaimana perbandingan hasilnya gitu ya, kita lihat ya. Nah, ini nanti kalian lihat, hasilnya di sini ya. Sekarang, saya ini, langsung saja buka ya, udah saya buat sebenarnya. Nah, di slide dulu ya, eee, jadi kalau misalnya dari awal bener, ya kayak gini ya, tinggal import aja ya, eee, di sini klik aja table ya, ada datanya gitu ya, di-copy aja ya, XY-nya. Ini kan udah XY kan, paste itu ya, oke. Nah, oke. Nah, udah, karena ada koordinatnya ya. Nah, itu di boundary tambah add material boundary, klik aja ini, bisa gunakan yang join atau yang ini juga bisa ya, sama aja ya. Copy, paste, oke. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah nanti kita buat semua gitu ya. Ini, ada sawir satu ya. Tapi kalian saya rasa ini udah lah ya, udah menguasai lah gitu ya untuk mendesain ini. Tetapi, eee, jangan, lupa bahwa dalam memodelkan ini, koordinat yang dimaksudkan itu bukan koordinat yang seperti di arah mata angin ya, tapi koordinat yang ada di rules-nya atau mistarnya ini ya, atau, batas X, Y-nya ini ya, sumbu X, Y-nya ini ya, bukan nanti koordinat yang UTM, bukan seperti itu ya. Nah, baiknya mana? Baiknya kalian memang desain sendiri menggunakan, mau surpak gitu ya, nanti tinggal di section ya, artinya benar-benar, bentuk atau geometri struktur itu menyerupai kondisi di lapangan ya. Nah, nanti tinggal dibuat nih, ini material satu itu ya, terus nanti ini material 2 gitu ya, assign material, material 2 ya, ini material satu, yang 3 ini misalnya material 3 gitu ya, nah gitu ya. Bisa ya, tinggal dinamain aja nanti di properties, define materialnya ya. Saya nggak ngimputin lagi lah ini ya, ini udah. Nah, saya langsung lihat di sini saja lah ya, sama persis gitu ya. Nanti diinputkan materialnya ya, soil 2 ya. Soil 2 ini kenapa tadi saya bilang, kalau kalian mau ubah dia struktur juga boleh ya, struktur misal nggak jadi masalah. Tapi kalau dia soil, ya soil gitu ya. Nah, mau kalian ubah dia warna hitam, silakan saja ya, misal kayak gini. Nah gitu ya, agar lebih jelas ya. Nah, apakah ada pemodel yang nggak ada pemodel yang lain di ini ya, di apa namanya itu, di analisis atau di setting nggak ada ya. Paling nanti yang ini atau gridnya kita hapus dulu ya. Kita lihat, autonya di mana ya. Nah, di sini ya. Kalau di sini kita turunkan sedikit ya, di sinilah. Ini kejauhan ya. Nah, udah ya. Boleh seperti ini ya, nggak jadi masalah dikena seperti ini. Kalau misalnya nanti takut kurang ini, kurang panjang, rubah aja ke sini deh. Atau full ke sini juga boleh, nggak jadi masalah. Dah, oke?
Kalau ini udah tinggal kalian running ya, compute kalau di sini. Nah, interpret. Nah, jadi kalau lihat ini sebenarnya aman ya menurut Valenius, Bishop ya. 1,2, 1,5, Janbu ya, Spencer 1,4 dan seterusnya ya. Nah, 1,4 ya dia di sini tapi ya, nggak amannya di sini ya. Nah, kalau kita lihat, eee, berapa kok kayak gini, maaf ya, ketinggiannya ini ya. Nah, 3 meter ya. Jadi ketinggiannya 3 meter, sudutnya 45 derajat. Masih aman gitu ya. Artinya masih bisa kita tegakkan ya, masih kita bisa tegakkan, nanti kita running lagi gitu ya, bisa jadi ya. Tapi seenggaknya di sini ya 1,4 yang paling kecil tadi Bishop ya, 1,2. Oke, FK-nya. Ya, halo. Jadi di sini kalian bisa, menyimpulkan bahwa dalam software atau aplikasi slide tidak ada pilihan di sini untuk mendefinisikan struktur. Tapi kalau mendefinisikan tension crack bisa gitu ya. Bisa field terisi nanti berapa gitu ya. Tinggal kita nanti buat apa namanya itu, eee eee, tension crack yang jaraknya berapa gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, fill gitu ya. Kalian mau okekan gitu ya. Nanti di mana ya tension crack di sini ya. Tapi ingat ya, eee, tension crack itu bukan struktur gitu ya. Tension crack itu ya ada di permukaan. Ya dibilang struktur, dia juga bidang lemah, bidang discontinue gitu ya. Tapi, dia bukan struktur ya. Dia karena terbentuk bukan secara alami gitu ya, tetapi dia, karena, dibukanya pit misal gitu ya. Mana tension crack ya? Kok jadi nggak ada? Bentar ya, saya cari tension crack ininya ya. Tension crack ini ya. Tension crack, nah itu ya. Jadi kalau kita tension crack properties gitu ya, dia fill gitu ya, isinya berapa gitu ya. Kalau misalnya kalian mau, ubah gitu ya, misal persen fill juga bisa, dia terisi berapa persen gitu ya. Nah, kalau kering berarti nggak ada air gitu ya. Kalau fill berarti 100% dia keisi. Kalau persen fill berarti diisi misal cuman 60%-nya kasih air, juga bisa ya gitu ya. Nanti tingginya kalian atur sendiri tuh. Kan bisa diukur ya 3 meter, 4 meter gitu ya. Nah, ini 2,4 karena sembarangan tadi ya. Oke? Dah. Nah, ini kalau misalnya untuk tension crack ya. Kalau misalnya mau di running ulang bisa gitu ya, ini ya. Kita mau lihat, gara-gara tension harusnya nggak terlalu berpengaruh ya, karena memang aman di sininya. Tetap nggak aman yang di sini ya, bukan nggak aman ya, tetap FK yang paling kecil di sini, yang nilainya paling kecil itu adalah 1,2 menurut Bishop nih, oke? Jadi, memang kalau di slide memodelkan struktur, itu harus digantikan dengan lapisan batuan atau lapisan material, itu ya. Nggak ada tuh untuk memasukkan, apa namanya itu, struktur gitu ya. Nah, ada yang ditanyakan untuk memodelkan yang di slide, untuk struktur? Kalau nggak ada saya coba absen dulu ya. Saya lanjutkan ke PES 2. Adelia ada?
Hadir, Pak. Rizwanda, Hadir, Pak. Faisal Alwi, Hadir, Pak. Mauza Robes, Hadir, Pak. Manuel Munte, ada Manuel Munte, Andre Nebahu, Hadir, Pak. bentar ya. Oke. Dola, Hadir, Pak. Michelle Petra, Hadir, Pak. Ilham, Ilham, Anastasia, Hadir, Pak. Chris Ramadan, ada Chris, Richard Ricardo, Hadir, Pak. mana tadi? Martin Marco, Hadir, Pak. Ahmad Fadel Rahemi, Hadir, Pak. Oksa Muji, Hadir, Pak. Utu Rema, Hadir, Pak. Rizky Ahmad Setiawan, Hadir, Pak. Muhammad Afif Sanjaya, ada Afif, Gabriel Reinhardt, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Muhammad Rafi, nggak ada. Rizky Novadila, Ada, Pak. Erik Susanto, Hadir, Pak. Rian Bastian, ada Rian, Aji Akbar, Hadir, Pak. Wahyu Imam, ada Wahyu Imam, nggak ada Wahyu Imam. Irfan Helmi, Al-Fayad, belum ya. Ardi, Hadir, Pak. David Dalius, ada David, nggak datang ketua kelas. Muhammad Hadi Wicaksono, Hadir, Pak. Surya Sandi, Oscar Trianto, ada Oscar, Oscar hadir, Pak. Dwi Yapianto, Hadir, Pak. Rendandi, Hadir, Pak. Citra, Hadir, Pak. Tiara Anissa, Hadir, Pak. Egen, Hadir, Pak. Mutiara Dwi, Hadir, Pak. Sharlita, Hadir, Pak. Imade, Hadir, Pak. Neza Faisal, ada ya. Faris Fadila, nggak ada juga. Yohanes Genta, Hadir, Pak. Tiara Giovanni, Hadir, Pak. Galuh, Hadir, Pak. Bintang Satria, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Herodion, Hadir, Pak. Ihsan, Hadir, Pak. Andreas, Hadir, Pak. Christian Febriano, Hadir, Pak. Cornelius, Hadir, Pak. Sonia, Hadir, Pak. John Alphabet, Hadir, Pak. Risman Rido, ada Risman, Diki Ardian, Hadir, Pak. Lindon, Hadir, Pak. Gandhi, Hadir, Pak, saya. Bayhaki, Hadir, Pak. ada yang belum dipanggil?
Saya, Pak. Rian. Siapa lagi? David. Kemana kamu David tadi? Beli makan Pak tadi Pak ke depan Pak. Udah lagi? Udah ya? Kita coba lanjut bagaimana memodelkan untuk Pak izin ya. Pak, maaf. Risman Nazir Pak. Tadi pental. Risman. Baik, coba kita lanjut bagaimana memodelkan atau kita melihat dulu join yang tadi kita modelkan di apa namanya itu di Pesto ya. Jadi sebenarnya sama saja membuatnya ini di Pesto ya. Jadi kita anggap lapisannya itu ada strukturnya itu ada lapisan batuan yang memiliki tebal tertentu gitu ya. Bentar ya. Nah, misalnya 0,457 gitu ya untuk tebalnya. Jadi kalau kita modelkan seperti ini juga bisa di Pesto. Tapi tujuannya bukan hanya melihat FK ya, tapi melihat displacement-nya dan sebagainya gitu ya. Nanti define material sama, jangan dibedakan. Cuman nanti ada import yang berbeda. Poisson ratio dan modulus yang modulus yang tadi kan 1400 ya. 1300 sekian di data yang kita butuhkan tadi ya. Mana? Nah ini ya. Enggak ya, modulusnya 14 MPa pas ya. Yang JCS-nya 1300 ya. Nanti kita coba saya bedakan ya modulnya ini ya atau modelnya ya. Nah, kalau ini sudah gitu ya, udah semua. Kita tinggal melihat gitu ya berapa hasilnya. Tapi kalau seperti ini ya, kok mudah nggak Pak? Mudah ya. Misalnya ini kan lembar kosong ya. Kita import saja dari slide yang kok software tambang ya, Geotek ya. Minggu 10. Nah, ini tadi ya yang kita buat di Excel nah, gitu ya. Jadi dia otomatis gitu ya membentuk ini struktur dan seterusnya. Ya, kalau import slide langsung jadi dia, gitu ya. Udah. Nah, sini aja biar nggak lama ngerunningnya ya. Jadi saya buat mesh-nya agak sedikit lebih besar ya. Nah, kalau ini di running, kita lihat strength faktornya berapa ya. Mirip-mirip nggak? Ya. Kita interpret. Jadi critical laser F-nya tuh di sini 1,15. Dia lebih kecil ya. Yang lebih kecil itu di mana gitu ya. Kita munculkan aja di sini strength factor. Nah, strength factor itu yang di sini warna biru aman gitu ya. Oke, yang warna biru itu kecil gitu ya. Berarti di sini ya. Bisa kalian buat query ya. Add material query atau boundary bisa juga ya. Sepanjang ini misal itu ya. Klik kanan dan add gitu ya. Misalnya kita minta 40 FK yang dikeluarkan. Oke. Jadi kita bisa lihat semuanya di sini. Ternyata memang daerah sini yang kecilnya 2 itu ya dan seterusnya 1,3. Berarti di lereng ini. Sama seperti di Excel tadi, memang di lereng ini yang FK-nya nggak aman itu, yang mirip-mirip di sini. Oke. Nah, yang di atasnya masih 46 gitu. Tapi di sini ada yang 2, ada yang 1,3, ada yang 1,32 gitu ya. Tapi yang kritisnya rata-ratanya itu 1,15 gitu ya. Nanti kita bisa lihat juga tampilan perubahan deformasinya. Nah, seperti ini ya. Dia itu seperti runtuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini ya. Yang atasnya turun ya, tapi nggak signifikan. Bisa kita dilihatkan dulu. Oh, ini. Ya. Jadi yang paling aman tuh di sini gitu ya.
Kalau mau batasan boundary yang nggak aman, klik ini aja. Nah, jadi sini ya. Dia berubahnya di sini. Kalau lihat trajektorinya tuh di sini. Oke. Jadi memang semuanya ngarah ke sini nih gitu ya. Ada heaving, ada failure ya di sini ya. Jadi mirip hasil, cuman FK dan SRF ini memang ya mirip-mirip ya walaupun tidak bisa disamakan betul gitu ya. Nah, ini strength factor. Kalau total displacement bisa juga kita lihat kira-kira berapa sih maksimum di sini. Tinggal tadi tambah query aja. Nah, karena tadi udah tahu daerah sini yang paling besar, kita lihat klik aja bagian ini ya. Nggak usah banyak-banyak ya, coba kita timbulkan 10 aja. Nah ya, jadi ada 1,47 mili ya, yang di bawah ini sampai 2,5 mili ya, 2,5 milimeter ya. Oke. Nah, kenapa? Ya 2,5 milimeter kan kecil ya, makanya dia tetap aman kondisinya. Nah, ini kalau modelnya kita samakan dengan dengan slide tadi. Nah, ada satu lagi model ya. Kita benar-benar memodelkannya menggunakan struktur. Nah, di mana gitu ya? Itu ada di boundary at mana ya? Bentar. Define struktur. Nah, ini ya. Mana bentar. Ini ya. Add join. Nah, ini ya. Jadi kalau ada add join ini, add join, misal ada join 1, join 2, nanti kita define ya. Joinnya itu both and close ya. Jadi gini, ada beberapa join ya minimal 2 dan itu terhubung jadi satu dan tertutup gitu ya. Atau nanti 2 dan sebagainya. Tapi ini ya, kita pilih satu dulu ya. Misalnya seperti ini joinnya. Modelnya seperti ini. Nah, udah ada 2 join tuh di sini ya. Ini join 2, ini join 1. Tinggal kita properties define join nanti. Nah, join 1 udah tahu tadi ya. Kita ikuti koordinat yang seperti di apa namanya itu? Di slide tadi gitu ya. Nah, ini saya contohkan 2 ya. Kriterianya jangan lupa Barton Bandis ya, sama seperti ini ya. Harusnya ini bagusnya Barton Bandis ya. Nah, nanti kalau more kolom juga bisa tapi kurang pas. Yang pas itu adalah Barton Bandis gitu ya. Nah, yang nomor 2 saya hapus aja ya joinnya. Nah, properties di join Barton Bandis ya. Nah, Barton Bandis ini JCS-nya adalah berapa tadi? 0,6. JCS-nya 1300, JRC-nya 0,6. JCS-nya tadi 60 ya. Ini 0,6. Nah, 60. JCS-nya 1300 ya. 25 1300 JCS. Mana tadi? Nah, ini ya. JCS 1300. Berarti dia cuma 1,3 MPa ya. Ya, karena kilonewton per meter persegi itu sama dengan KPA ya. Ini KPA nih. Jadi kalau MPa 1,3 MPa dia. 0,6, resolusinya 25. Nah, normal stiffness dan shear stiffness ini gitu ya. Sebenarnya nanti dihitung ya, ada tersendiri, ada nggak di sini? Nah, ini ya. Ada. Jadi di sini untuk menghitung normal stiffness KN modulus yang dibagi dengan H. Sedangkan shear stiffness gitu ya atau kekakuan dia secara bergeser itu KS itu modulus geser dibagi dengan H. Nah, sehingga diperoleh KN dan KS-nya itu 28 dan 10,7 gitu ya. H itu apa tingginya gitu ya atau bukan tinggi ya, tebal ya. Tebalnya dari struktur ya. Nah, makanya di PAS2 yang kita mau join ini gitu ya,
Dia nggak ada define-nya tebel gitu ya, cuman garis doang. Nah, mendefine strukturnya itu, tebal strukturnya itu tadi dalam menghitung KN dan KH-nya tadi ya. Bentar. Sudah terimport di sini ya. Nah, di sini ya. Sudah terhitung di sini. Oke? Nah, kita okekan. Kalau udah gitu ya, nanti di define ya. Nah, oke. Nah, ini saya ini aja lah. Close. Saya buka yang tadi ya. Langsung jadi ya. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Jadi nanti kalian define materialnya sama dengan yang di slide tadi gitu ya. Jangan lupa dirubah plastik ya, agar dapat SRF-nya. Settingannya sama ya, standard deviation faktornya dicentang agar dapat critical SRF. Oke? Oke. Nah, sekarang kita running ya. Cepet ya biasanya. Kita tunggu ya sampai dia selesai. Nah, kalau selesai artinya sudah dapat critical SRF, kita interpret. Nah, ternyata kalau menggunakan join ini pun mirip ya, 1,18. Kalau kita lihat sigma 1 ya, arahnya ke sini tetap ini tetap di sini hancur nih. Tetap ke sini juga arahnya ya. Strength factor bisa kalian lihat di sini ya. Oke, di sini bisa kalian kasih boundary ya, query. Nah, di sini ya. Bagian bawah ini ya 1,46, 1,8 gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa memang FK-nya kritisnya di 1,1 ya. Di PES2 itu beda dengan seperti di ini ya, di slide yang menunjukkan ini lerengnya di sini yang FK-nya 1,2. Karena metodenya berbeda ya. Metode di slide ini dia LEM ya, limit lockable method. Massa batuan yang di sini yang dianggap faktor keamanan 1,2. Artinya apa? Kekuatannya lebih besar 1,2 kali daripada bebannya. Beban itu harus lebar gitu ya. Nah, kalau FEM itu karena metodenya kalau PES2 karena metodenya adalah FEM, dia hanya menunjukkan bagian-bagian elemen yang awalnya sudah didiskretisasi dari elemen yang lebih besar. Jadi dia satu-satu tuh di sini, di sini, di sini. Makanya dia nggak bisa digabung. Kalau misalnya digabung, berarti dia harus apa namanya itu dirata-ratakan. Nah, dirata-ratakan itu yang merata-ratakan di software ini. Kita nggak bisa gitu ya. Misal 5, 2, 1, 2, 3 nggak bisa seperti itu gitu ya. Oke? Nah, misal mau dicari yang lain ya, yang ini karena nggak kekunci gitu ya. Tapi nggak mungkin longsor ke kanan ya. Misal mau lihat yang query yang di sini silakan bisa juga ya. Di atas juga bisa. Dan kita masukkan misal 50 ya. Jumlah strength factor. Nah, gitu ya. Jadi ada 5, 4, tapi besar-besar semua ya, nggak ada yang nilainya 1. Artinya memang aman. Yang 1 itu memang dekat tuh di sini ya, yang nggak aman ya. Oke? Baik, itu model untuk apa namanya? Model untuk struktur ya di PES2 dan di slide ya. Sebenarnya bisa aja kita di software lain, misalnya di Flag gitu, itu bisa juga ya. Atau di apa Itasca Flag ini ada GeoStudio gitu ya. Itu bisa semua kita aman desain. Tapi yang penting kalian tahu konsepnya bahwa struktur itu adalah sifatnya melemahkan batuan di sisi-sisinya atau di samping-sampingnya. Begitu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Nanti saya share ini ya untuk materinya ini. Siapa tahu kalian mau coba-coba di
di apa namanya itu, di rumah ya. Saya close semua dulu. Saya share aja ya. Ya, untuk minggu depan nggak kuliah ya, karena libur. Ketemu di minggu ke-12 ya. Minggu 10. Ya, silakan kalian coba pelajari bagi yang mau memodelkan struktur ya di slide maupun di Paste. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada ya, udah untuk presensi udah juga ya. Terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan selama saya mengajar ya. Tolong dimaafkan ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kita lanjutkan kuliah di minggu 12 ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih.